Makanya Oten ini sekarang jantungan. Ku bilang, Ten, kami nanti mencalonkan, aku sama Bang Juma mencalonkan cawapres, biar tahu kalian. Mampus kalian, Ten. Hah? Cawapres kami bilang. Bang Juma presidennya, aku wapresnya. Biar tahu kalian, misi yang utama adalah menghilangkan kemacetan di Indonesia. Mati kalian. Dengan cara apa? Program utama kami adalah Salmas, salib massal. Kami siapkan anggaran untuk di kecamatan 15 salib. Semua Oten disalibkan semua. Disalibkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Aki Blender ya merosting Kristen itu ya, dan beliau mengatakan bahasanya jikalaulah Bunda Maria itu ketika hamil itu Kristen terus keguguran gitu, Kristen tidak punya Tuhan gitu. Saya sakit perut itu ya dengarkannya tuh, masya Allah. Memang beliau ini kalau ngomong ceplas-ceplas tapi lucu gitu ya, karena apa yang disampaikan itu ya memang kebenaran itu. Kalau seandainya Maria itu Bunda Maria keguguran, maka Kristen tidak punya Tuhan, betul. Jadi itulah, masya Allah. Saya sakit perut nahan tawa. Baik, kamu seminta tak berlama-lama demikian videonya. Emang gila Oten ini ya kan, gila kali ya kan, gila memang. Gila, enak kali kayak gitu, enak kali kayak gitu kan. Kalau memang betul itu setiap hari semua masuk Kristen, semua mau masuk Kristen. Kalau betul, siapa yang nggak mau hidup di dunia suka hati, mau main, mau menipu bebas, ditebus dosa-dosanya, mau melakukan apa saja bebas. Udah itu mati langsung masuk surga. Kepala bapak ayah kau tuh, kau pikir enak aja kau kayak gitu. Jadi apa manfaat kau diciptakan? Bukannya pintar-pintar kalian, bukannya pintar, longor-longor semua. Apalah kelebihan kalian, coba apalah kelebihan kalian? Hah? Ngapain lagi beribadah kan? Ngapain lagi beribadah? Iya. Ya kan? Makanya di Kejadian 6 nomor 6 itu, menyesal Tuhanmu itu menciptakan kalian. Nyesal itu kau, nyesal kali itu kau. Enggak. Bagus tabrakan aja ke mobil itu mati kan? Iya. Masuk surga. Iya kan? Bang Par, itu mereka ibadah setiap hari Minggu cuma satu tujuan Bang Par. Nggak ada yang lain, bayar perpuluhan Bang Par. Oh iya. Inilah botolnya kan? Pendeta yang enak kan? Udah iya kan? Iya udah ditebus. Ngapain ibadah? Rupanya ke hari Minggu itu rupanya cuma datang bayar perpuluhan aja, nggak ada yang lain. Iya, enggak. Makanya lagi pula jemaat longor nih. Itu pun dia ngadu pun dia Tuhannya pun berak aja susah, ya kan? Soalnya celananya nggak bisa dibuka. Ini pendeta yang senang, jemaat habis kalian kena tipu-tipu pendeta. Pendeta ganti-ganti mobil, sempak kalian koyak-koyak semua. Hari ini perpuluhan, minggu depan lelang. Ayo lelang kita, lelang apa? Yang dilelang itu alasan untuk ini, dibelilah beras 10 kilo, beli ikan, beli gula berapa kilo, beli apa lagi tuh, minyak makan lah apa. Udah, paling belanja habis 500. Oke lelang, harga dasar 2 juta sampai 7 juta. 7 juta itu siapa? Ayo lelang ini, lelang yang dibelanjakan tadi itu yang 500.000 tuh, harga dasar 2 juta katanya. Udah menang lelang, pendetanya dapat beras, dapat minyak, dapat uang lagi. Bodoh kalian, Itulah lelang. Itu sekarang lelang, dari perpuluhan lelang, bodohnya kalian. Makanya sempak kalian koyak semua. Bang Blen, yang aku bingung itu Bang Blen, pas di gereja itu dibacakan ayat 1 Korintus 11 ayat 14 itu Bang Blen. Yang bodoh bahkan alam sendiri menyatakan kepada Abu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Lah terusnya digantung pendek nggak rambutnya Bang Blen? Iya.
Makanya bukan itu Itu yang yang aku digantung, bingung, bukan, Bang Blen. bukan itu Yesusnya. Makanya bukan itu Yesusnya. Ada Yesus palsu. Yesusnya ini mungkin ganteng, rambutnya cepak, ada anting-antingnya yang asli, enggak gitu, enggak. Kayak parking ini kurasa pakai kacamata hitam juga, Yesusnya enggak. Kacamata hitam, gitu juga enggak ya kan? Pakai Kayak kacamata parking juga. hitam. Iya. Pakai kacamata hitam juga ya kan? Sama ya kan? Entah kayak gitu Yesusnya enggak kayak gitu, coba tanya lu mau tanya, kayak gitu. Pakai kacamata hitam juga dia. Ya kayak gitu mungkin bisa jadi, kita nggak tahu kayak mana bentuknya. Nggak mungkin dia rambut panjang, terhina rambut Tapi panjang. nggak mampu dia beli kacamata macam kita, nggak mampu Nggak tuan mampu dia. lah, beli rokok aja celana- nggak mampu dia. Celananya aja itu aja. Nah, itu tuh nggak ada beli rokok. Celana aja itu aja, ya kan? Makanya Itu aja. itu yang Sempa aja nggak diganti-ganti, gimana mau beli Aduh, kacamata? berat lah, berat. Sempa. Kalau misalkan aku di zaman itu ya, sama dia, aku manggil dia, Han, makan teh Han, main yuk Han, kayak gitu manggil di mana? Manggilnya, woi Han, yuk main tahan yuk Han, Tuhan. Han, nongkrong kita yuk Han yuk, sini Han, nongkrong yuk, enak cemana gitu. Cemana kalau kayak gitu? Saat aku di zaman itu dia Tuhan, Han, yuk main kita Han yuk, sebentar yuk, sana yuk Han. Kayak mana itu kalau katanya waktu main guli dia katanya sering kalah waktu main guli. itulah berantem saya aku tepuk, aku pijak kok nanti Han, betul Han, aku pijak tau, main kita yuk. Kayak mana, nggak ada lagi kuasanya, mulianya Tuhan itu nggak ada kalau bisa kalian sembah jadikan manusia. Di mana kemuliaan Tuhan itu? Cobalah, Tuhan itu dimuliakan, dia disembah. Nggak usah kan ke situ, nggak usah jauh-jauh, raja di atas raja. Nonton aja kalian film kerajaan tuh, film kerajaan itu. Yang paduka mohon maaf, yang paduka mulia, sujud dia, duduk dia, sujud dia kan, sujud dia. Yang lucunya kan muridnya aja 12 dibilang raja, buat RT aja nggak bisa. Nah. Ya kan? Raja Kalau ketika RT Tuhannya masalah, pasukannya kalau itu kayak gitu aku. Yang namanya raja itu kan punya pasukan, ya kan? Raja itu punya pasukan, ya kan? Punya buat RT aja kan 20 rumah tangga kan. Ini 12 satu mengkhianat. Ya kan? Iya, itu nggak bisa. Kalau bisa Bang Pas, satu kesebelasan saja yang bisa. Kalau misalkan kesebelasan itu pun sponsor nggak ada kan? Sponsor nggak ada. sponsor nggak ada, koyak. Iya, nggak ada. Kayak gitulah Tuhan. Parah, Tapi kalau halunya kerajaan di surga, entah mana surga dia kan? Entah mana surganya. Kerajaan di surga. Ya kan? Kalau misalkan Tuhannya kayak gitu, ajudan-ajudannya kan ada orang kepercayaan. Kalau dibiarkan pula Yesus, ku pecat ajudan itu. Kenapa kok selama aku pecat? Ku pecat itu tangan kanan dia kan. Orang percayaan, kok biarkan aku monyet? Kok biarkan? Ku pecat terus tuh. Semua kan ada, ya kan? Iyalah, ada pasukan kayak Pak Prabowo sekarang kan, siapa namanya? Teddy ya. Siapa yang dampingnya? Teddy ya. Iya, Yang Teddy kan? Teddy coba. Itu aja tuh. Bahkan jatuh buku dia langsung siap, maaf, gitu ya kan? Begitulah. Itu presiden. Ini raja di atas raja. Kayak mana lagi perlakukannya? Ini raja des raja, dibiarkan pula Tuhan dipukuli, ku pecat. Enggak, memang kan nggak pakai akal Oten ini kan? Dibilang kerajaan, murid aja 12, kan gila. Ya kan? Yang hebat itu tentara Romawi, bisa bunuh Tuhan, itu baru hebat. Iya. Itu yang hebat Bang, betul Bang. Itu yang hebat tentara Romawi, bukan Tuhan orang yang hebat. Aku masih mau cari ini Bang Blen, masih mau cari martilnya yang pakai mukul paku masuk itu. Aku cari martilnya itu. Udah nggak ada lagi jejaknya udah. Katanya udah dilebur, dilebur itu. Ini kan kasus ini kasus. Yang dipakai Thor itu ya,
Ya ini pakai pembunuhan tol. ini pembunuhan berencana, ini pembunuhan berencana kasus nih. Barang buktinya disimpan semua, barang buktinya disimpan semua. Pembunuhan berencana ini, ya kan? Eksekusi kan? Iya, eksekusi. Jadi barang buktinya disimpan semua, makanya salibnya nggak ada. Mana buktinya? Nggak ada. Mau diusut nggak bisa, mau diusut nggak bisa. Nggak ada barang bukti, nggak ada barang bukti. Makanya halusinasi aja orang nih, halu, longor. Nggak saja Tuhan kayak gitu. Aduh. Sebenarnya kita kasihan kan, tapi kasihan pun apa? Masih ditanya mana lebih tua Yesus daripada Maria. Dibilangnya pula anaknya kan gila betul kan? Hah? Udah jelas anak sama mama dibilangnya anak yang lebih tua. Apa nggak longor? Kan memang harus longor, memang sesuai tema. Lautan gila semua memang harus tema, nggak ada akal. Yang gila, memang gila yang semua ini, nggak ada akal. Padahal Bang Ben, yang abang tanya kata pula jelas di Lukas 1:31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namanya dia Yesus. Itu manusia itu. Nah, belum Pada lagi hari ini. Belum lagi di Matius 24:27. Pada waktu terakhirnya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikianlah pula kedatangan anak manusia. Anak manusia lagi Bang Ben. Dari Anak sejak manusia. awal sampai akhir anak manusia. Tadi Manusia lah. setiap hari lahir Tuhan. Aku cek rumah sakit Nah, iya. nggak ada. Yang lahir manusia. Tidak ada. Iya kan? Tak ada hari ini. Iya. Setiap hari. Setiap hari ada lahir Tuhan. Capek Wak Daud, dimaki-maki Wak Daud aku. Dimaki-maki Wak Daud aku. Setiap hari aku telepon Wak Daud. Wak Daud. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Wak Daud ku teleponin. Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir? Setiap hari Wak Daud ku telepon. Apanya kau udah gila telepon terus kayak gini? Sampai diblokir Wak Daud aku. Ini setiap hari benar-benar penggunanya Tuhan lahir. Tapi diblokirnya nomorku. Pada hari ini. Iya. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Nah itu dia. Wak Daud, ku teleponi Wak Daud. Udah ada Tuhan lahirnya nih. Kepala bapak kau Tuhan lahir udah. Sampai diblokirnya nomor aku diblokirnya. Diblokirnya ku ganti nomor lain. Kau lagi nih, aku penasaran Wak Daud karena tertulis di dalam Bible dia pada hari ini. Ah, Puki maknya tulis Bible tuh enggak bikin susahin aku aja katanya. Setiap hari ku telepon Wak Daud, udah lahir Tuhan. Ayah kau itu lahir Tuhan katanya. Setiap hari, makanya sampai diblokir nomorku. Besok ku ganti nomor lain lagi. Wak Daud, aku nih Wak Daud. Aduh, kau lagi mati lah aku katanya. Udah, aduh. Cemananya lahirnya Tuhan hari? Lahir bapak kau tuh lahir katanya. Hah, setiap hari gara-gara itu menyusahkan saja. Rusak di belorong udah. Kacau ya kan? Hah? yang lucu kerajaan tapi dibunuh tentara. Nggak masuk akal. Makanya kalau sudah bertanya dia manusia, aku dan Bapa adalah satu, keilahian ada di dalam Bapa tidak terpisahkan. Sewaktu Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, apakah Bapa juga di dalam kandungan? Oh iya. Nah, makanya Bunda Maria itu selama hamilnya Yesus menggaji Wak Munah untuk mencuci dan gosok pakaiannya. 500 ribu. Setiap bulan 500 ribu karena takut dia keguguran, ya kan kalau di sendiri. Makanya waktu ini takut keguguran, digajinya Wak Munah tuh 500 ribu untuk cuci gosok. Takut dia. Ya kan? Kalau keguguran Bunda Maria nggak punya Tuhan, nggak punya Tuhan. Ya, kalau keguguran mana Tuhan orang ini nggak pening orang nih. Makanya karena Bapa di dalam Yesus, keilahian di dalam Yesus, makanya di dalam kandungan Bunda Maria itu adalah Tuhan. Harus dijaganya betul, janganlah sakali. Makanya yang tadinya nyuci sendiri terpaksa lah dia bayar orang 500 ribu sebulan. Itu cuci gosok 500 ribu.
Tapi kan kesimpulannya berarti tentara Roma ini pahlawan, ya kan? Iyalah. Iya kan? Iyalah. Dia pembunuh Tuhan. Pahlawan itu. Pahlawan lah, pahlawan tentara. Kalau enggak, karena yang mengharapkan Tuhannya mati itu cuma Kristen. Marah dia kalau udah nggak mati. Coba lo ngerti kan? Marah, coba lah. Marah, dimakinya aku. Coba lah, dimakinya aku. Oten, Tuhan kau tuh nggak mati, kepala bapak kau tuh nggak mati, mati Tuhan kami katanya. Marah kan, coba lah. Tuhan kau itu nggak mati, Oten. Ku pijak kau nanti mati Tuhan kami katanya. Coba lah. Marah dia kalau aku bilang nggak mati Tuhannya, marah dia. Coba lah, gila kan? Apa nggak gila? Memang Kristen lah yang mengharapkan mati. Marah dia, bangkit lagi dia, bangkit. Cemana bangkit? Tuhanku diambil orang, Yohanes 20. Tuhanku hilang diambil orang. Yang diambilnya bukan bangkitnya dia nih. Bodoh kali, bodoh. Betul bang. Diambil orang berarti bukan bangkit. Diambil, iya bukan bangkit. Diambil orang. Cerak. Bodoh kali memang. Aduh, hanya orang gila. Makanya saya malah Oten gila Oten memang. Gila itu nggak punya akal. Kalau punya akal pula nggak berlaku kata kekal itu di dalam Kristen. Untuk apa diciptakan kata kekal itu? Orang-orang ahli bahasa itu menciptakan kata kekal itu hanya untuk ditujukan kepada Tuhan. Satu-satunya kata kekal hanya ditujukan kepada Tuhan. Apa yang lain kan nggak ada kan? Batu kekal, bumi itu kekal, enggak. Manusia kekal, tidak. Tuhan itu kata yang disanding, diciptakan kata satu-satu yang disanding kepada Tuhan. Nah, di Kristen nggak berlaku tuh kata kekal tuh, nggak berlaku. Kekal tidak berubah. Tuhan mati bangkit lagi. Burungnya saja nggak bangkit. Itu Bang Blen, waktu Yesus masuk usia dewasa, Yesus ada mimpi basah nggak ya? Mimpi basah lah, pastilah itu lah. Pastilah. Aduh, jadi bahan olok-olokan, nggak malu kalian. Memang iyalah, udah kayak gini pun juga. Yesus itu bersama kami. Yesus itu, aduh mak, tak hafal Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Kau longor kali kau menuhankan Yesus. Kau kenal pun gak Yesus sama kau. Bodoh kali kau. Apalah kehebatan Yesus? Coba kau jawab Kau jangan nangis lah di sini. Kau nangis kau, gitu ya, nangis kau. Coba, apalah kehebatan Yesus mencoba dibanding aku? Lebih hebat kami lagi nih. Kami udah bisa menciptakan anak. Yesus nggak bisa menciptakan anak. Aku rasa dia ini berdoa dia, kita diapakan, berdoa di sama Tuhan dia berarti ini. Kurasa dia berdoa dia ini. Berdoa, cuman jawaban nggak mempan orang jawaban Tuhannya. Aku pun lagi banyak masalah, lagi pening kepala gua, kata Tuhan. Ya kan? Kau pula nggak ada susah kan? Kau pula lagi, makanya kalau berdoa orang ini pas lagi berdoa Tuhan ini lagi berak, berdoalah si M. Tuhan, tolonglah aku Tuhan, aku ada masalah di sini Tuhan. Iya, aku dengar doa kau. Aku dengar doa kau tuh ya. Iya, aku sebentar. Aku dengar doa kau tuh ya, tapi keras sekali taiku nih. Aku pikirkan taiku nih keras sekali. Ini cemana nih gara-gara makan salak aku tadi. Gimana deh? Coba lah. Dia masih memikirkan tainya, makan salak ya. Makan salak. Banyak kali makan salak tadi dari sedempuan. Cemana? Habis. Berarti Tuhan dia pas di sedempuan lah itu makan salak. Iya, sedempuan. Iya, bisa makan salak itu, berak Tuhannya. Keras tainya. Makan dengan bijinya Bang Blen. Dimakan dengan bijinya, makanya keras begitu. Iya enggak, keras tainya. Iya, kadang-kadang kita makan keras kan tainya. Iya, udah kudo. Ku terima doa kau, udah tenang kau. Aku memikirkan taiku nih aja kerasin semana, memikirkan kau pula lagi deh. Soalnya di sini puan kan banyak sungai kan, makan salak dia kan. Coba lah, kalau lagi berak Tuhan itu coba kau bayangkan itu, keras tainya. Aku saja memikirkan taiku, dia pening kepala gue nih, mikirin doa kau lagi. Gimana caranya? Keras tai ini gimana caranya coba? Dia makan bijinya mungkin. Makan bijinya boleh, aduh tuh bijinya. Gitu. Paksa. Sibuk dia cari pepaya dia terus pergi sana, ya kan? Dia makan biji salak itu ya lah keras lah. Itulah nggak saja.
Itulah, ya. Nanti mereka coba serba salah. Tuhanmu berak, menghina katanya. Kok menghujat kau? Tuhanmu kan makan. Kalau makan dia udah pasti berak. Justru mereka ini kalau tidak berak mendoakan Tuhannya penyakit. Loh, kalau nggak berak-berak usus buntu kan? Nah, bener nggak? Ya, Orang yang doakan Tuhannya penyakitan, opname, bodoh. Ya kan? Orang ini marah kalau aku bilang itu, Tuhan kau berak, kok marah orang dia menghujat? Dari mana menghujatnya? Memang Tuhan kau berak lah, dia makan. Kalau kau katakan Tuhanmu nggak berak, usus buntu bos. Itu lebih parah lagi, opname dari Tuhanmu. Doa kau jelek aja, mau penyakitan ya Tuhan kamu kau buat. Ya kan? Usus buntu. Nah itu, kayak mana Tuhan kayak gitu? Aduh mak. Jadi banyak masalah. Doa kalian itu sulit untuk dikabulkan. Banyak masalah Tuhan itu banyak. Pening dia. Aku pun juga banyak masalah. Kau pula lagi ngadu sama aku. Kepala bapak. berak aja susah kan? Berak aja susah. Taiku aja pun keras nih. Gak pikir pening kepala gua. Bisa kau tolong aku, taiku keras nih. Bisa kau tolong? Katanya kan. Tolong. Kau saja pun nggak bisa kau selesaikan masalahku, nggak bisa kau selesaikan sampai sekarang. Wah itu masih mencari-cari aku. Keledai ini cari-cari, keledai sudah mati. Mana? Keledainya sudah mati, mau kupulangkan nggak ada lagi keledai. Gimana? Nggak mencari terus. Pening aku kemana? Sporing ganti namanya dia, ganti nama. Boring. Ganti nama. Belum lagi Pak Acong lagi ngejar tagihan. Uang salib bukannya tentara Romawi yang bayar, aku juga yang suruh bayar. Uang salib itu dia suruh bayar. Uang salib itu. Uang partus pun belum dibayar. Belum dibayar. Banyak kan kasus, banyak kasus Tuhanmu itu, makanya ganti-ganti nama dia, macam tersangka dia. Sporing Tuhanmu, sporing. Uang partus saja belum dibayar katanya. Makanya ganti-ganti nama saja dia Tuhanmu. Makanya banyak kali namanya kan. Encus alias Bapa, alias Roh Kudus, alias Firman, alias Immanuel, alias apa lagi? Elohim, alias Yahweh, alias Adonai, sekarang alias Alamakjang. Sudah mulai terbongkar kasusnya, bertambah lagi nama barunya, Alamakjang, ala Bapa, ala Anak, Alamakjang. Udah. Ngadu pula dia bela susah kan? Nah, itu Biar aja susah, ngadu pula umatnya kan? Makanya Tuhannya sporing ini sekarang, ganti-ganti nama. Sporing sana sini Tuhan ini. Orang nggak tahu ya kan? Sporing Tuhan ini sana sini. Ganti-ganti nama. Udah mulai ketahuan ganti nama baru lagi. Alamakjang sekarang. Dipakai nama Alamakjang. Sporing banyak kasusnya. Yang Alamakjang itu belum ketahuan ya, Bang Ben? Belum. Namanya itu Alamakjang sekarang. Iyalah, Alamakjang. Ala Bapa, ala Anak, Alamakjang, hancur piring gue. Ala Bapa, coba bertambah lagi nama Tuhannya, alias. Macam tersangka ya kan? Kalau pakai alias itu kan untuk terdakwa, tersangka. Kantor lurah apa ditanya alias kita? Kan nggak pernah ditanya kantor lurah alias. Tanjung. Masih berak juga dia. Masih berak juga dia. Tanjung. Ini si M ini udah meninggal apa? Nggak bisa berkata apa-apa di si M ini. Menikmatinya mati. Sakit kali lagu ini. Ambulans. Sakit kali lagu dihina kayak ini. Bertahan apa cemana kau sekarang? Cemana nih kau ini? Ampun kau. Apa M ampun? Masih kau bilang lagi hebat Tuhan kau. Pergi pula dia ke surga. Bilang sama dia tuh. Jangan pergi-pergi aja ke surga. Kulupnya pikirkan tuh, kulupnya di sini. Pikirkan itu, kulupnya. Suruh pikirkan. Main pergi-pergi aja ke surga. Bang Blen? Hebat gimana Bang Blen? Nah itu saja dicobai iblis. Coba bayangin. Iya enggak. Katanya Tuhannya kan sudah, si Yesus sudah di surga. Udah pergi ke surga.
Sekarang masih ada lagi ketinggalan kulupnya tinggal bawa Iya. kulupnya. Tinggal. Suruh kulupnya itu bawa Tergantung kemari. Iya, suruh turun di kemari kulupnya itu. Enggak ada. Karena di pasar itu dengar tuh, ya. Di KPR itu dengar bahwasanya tentang kebangkitan Mesias. Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Hah? Itu kulupnya itu merupakan bagian daripada daging Yesus itu tinggal kemari. Jemput, suruh jemput. Jemput itu, woi. Hari-harinya Bang Glenn bagaimana Bang Glenn? Hari-harinya. Hari-hari. Hari-hari nggak ngerti lagi itu hari-hari itu. Tanya Ucup itu, tanya Ucup. Tanya Ucup lah itu, kalau itu tanya Ucup lah itu. Ucup yang tahu tuh, si Ucup yang tahu tuh, si Ucup. Lagian pun si Ucup ini kan, setel aja nih si Ucup nih, pura-pura cinta nih si Ucup nih. Banyak kali gayanya ya kan. Hah? Tahu, karena tahu dia anak Tuhan mau lahir, pura-pura cinta dia. Bu, baking nanti dibikinnya kan, baking anak Tuhan yang lahir, anak Tuhan ya kan, mau dia. Si Ucup ini ditunangkan karena tahu dia anak Tuhan yang mau lahir. Wup, pura-pura cintanya ini. Masa dibawanya? Kalau aku lah misalnya, tapi udah lahir. uang partus nggak dibayar. nggak dibayar. Uang partus nggak Sekarang dibayar. begini, kalau seandainya aku buliknya si Maria ini, buliknya aku atau pakliknya nih ya kan, pakliknya pakdinya, ku pijak-pijak si Yusuf nih, nggak ada otak itu. Kalau seandainya aku pakliknya nih, pakliknya si Yusuf ini, si Bunda Maria ini, ku tekan rahangnya si Yusuf tuh, nggak ada otak, kau laki kau biarkan kadang domba menyet pulang. Kalau aku pakliknya kan, aku berhak. Iyalah, nggak ada otak pula kayak gini. Ini keponaanku pun kau biarkan kadang domba. Bodat kau memang. Simber. Woi, kau dua kali kau tadi minta naik. Ku naikkan. Woi, Masih berak Woi. juga dia nih. berak juga kau. Bukan kau rasa kau. Iya, kalau aku jadi pakliknya nih, dibiarkan kandang domba. Sekarang ku tanya lah kalian, waktu kita misalkan mau melahirkan, kalau mainnya agak kencang bisa melahirkan nggak tuh? Bisa nggak? Kurasa kayak gitu cara mainnya nih. Disorong siapa si Ucup ini biar supaya melahirkan ya kan? Coba saya melahirkan. Ya kan? Setel aja udah sange juga si Ucup ini ya kan? Hah? Masa kepenginapan dicari? Dari sini aja udah jahat niatnya ya kan? Hah? Dari sini saja sudah niat nggak betul. Padahal memang sudah dibilang malaikat, jangan kau sentuh dia katanya. Masa bukannya cari ke klinik, kenapa ke penginapan? Hah? Ada ayat itu. Di saat mereka lagi sensus pipi ke penginapan. Penginapan lagi penuh pula itu, penuh. Bukannya ke klinik dicarinya, kenapa ke penginapan? Masa klinik nggak ada, penginapan ada, kan nggak masuk akal. Nah makanya itu pun setel aja tuh, setel si Yusuf tuh, setel. Kirain takut biaya apa ditaruh kandang domba kan? Kena tai domba lah bau. Bu, begini ceritanya. Dia ngomong sama resepsionis, Bu, Kak, masih ada kamar? Oh, udah penuh Pak. Hari ini ada konser Dewa, rame tamu konser Dewa hari ini. Aduh. Jadi cemana ini, aduh Makjang, itu saya sama istri saya pula sekalian dia udah sakit. Ya kenapa? Ia mau melahirkan, bawa ke penginapan lah Pak, melahirkan kenapa di sini? Iya, entah memang keinginan dia lahir di sini. Yuh, Bapak bisa membantu melahirkan? Bisa, saya bisa nanti. Aduh Pak, nggak ada lagi kamar Pak, yang ada itu di belakang extra bed. Mau Bapak? Gimana? Tunjukkan kandang domba. Bolehlah. Berapa nih? 50.000 katanya. 50, oke. Nah, jahatnya si Yusuf ya kan, dia setel pula itu, dicangkolnya lagi sama Bunda Maria. Dek, ada kamar di sini, istirahat lagi Dek. Tapi pakai lawangmu dulu, 250 uang kamar. Hah? Pakai lawangmu, enak aja kok pakai uangku katanya. 250 uang kamarnya, padahal 50.000 uang kamarnya. Hah? Ngangkat lagi dia 200.000 dia. Ngambil untung si Yusuf nih 200.000 kan. Loh, kok aku pula yang bayar, kau lah yang bayar katanya. Si Yusuf nih mau kondo si Yusuf nih mau kondo. Oh, untuk bayar biaya jasa Bang. Iya, biaya jasa. Ya kau mau melahirkan. Biaya jasa. Makanya di kandang domba coba lah. Kurasa main kurasa ya. Buka celana sorong maka melahirkan dia. Gitu caranya ya. Makanya bayar Makanya. 200. Ya kayak gitu lah cara melahirkannya kayak mana coba. Makanya
Yesus itu waktu masih kecil mengamuk saja sama mamanya dia, sama si Yusuf itu, mengamuk saja sama si Yusuf tuh. Mak, ngadu sama si Bunda Maria. Mak, kalaulah tahu aku lahir di kandang domba, nggak mau aku keluar dari cepet mama nih katanya. Nggak mau. Kalau lah tahu aku mak lahir di kandang domba mak, bertahan aku di perut mama nih, nggak mau aku keluar dari cepet mama nih katanya. Nggak ada otak si Yusuf tuh, nggak ada otak si Yusuf itu, bapak tiriku tuh nggak ada otak, dibiarkannya pula mama lahir di kandang domba katanya. Nah itulah, nggak ada otak si Yusuf tuh katanya. Nggak usah mama banyak kali setel si Yusuf. Kalau mau bertahan juga kan kena semprot terus sama si Yusuf. Ya bertahan terus kan, itu kan sebagai tunangan ya, itu. Kan? Oh, berarti makanya nggak ada akte kelahirannya ya, karena dikasih nggak ada itu kan, nggak ada. Iya, mereka kan sensus, mereka kan belum menikah. Jadi pas mau sensus mereka sporing takut kena razia, sporing orang tuh. Seandainya kan lahir di klinik pasti ada akte kelahirannya kan? Iya, nggak ada, nggak ada statusnya, nggak ada akte kelahiran, maka di kandang domba. Itulah. Itu dia. Makanya siapa ya, si Yusuf lah yang bantu mengeluarkannya dengan cara disorong lah, buka celana sorong, itulah. Kacau lah ya kan. Habis itu sudah mau dunia mau kiamat, ngadu pula lah umatnya ini kan, sementara berak pun susah kan. Susah beraknya, wah mau enggak aja. Makanya kepedean kali, Yesus adalah Tuhan kami, juru selamat kami, kepala bapak ayah kau kata Yesus juru selamat. Aku saja pun enggak kalian tengok, aku saja pun enggak diselamatkan, aku aja enggak diselamatkan. Kau tengok? Enggak, dia aja enggak selamat, iya kan? Enggak, iya. Dia aja pun enggak selamat. Enggak selamat, enggak kau tengok aku enggak selamat, minta tolong aku sama Tuhan. Waktu aku berkata Eli lama sabatani, enggak kau tengok tuh longor, borat kau, diselamatkan aku. Aku saja yang sendiri saja enggak diselamatkan waktu berkata Eli lama sabatani. Apa itu? Tuhanku tolong Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Peduli pun enggak Tuhan sama itu, peduli pun enggak, dibiarkan. Itu aja kau tengok longor. Itu saja minta tolong dia sama Tuhan yang nggak diselamatkan. Konon pula kalian yang ribuan jutaan mau diselamatkan, kepala bapak ayah kau itu. Kau pikir kau aja manusia di dunia ini? Kau pikir kau aja manusia di dunia ini? Dihidupkan Tuhan, dikasih makan, dikasih rezeki, dikasih aturan, kau larang aturannya, kau bantah. Kau yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kau. Dikasih makan kau, dikasih rezeki, dikasih nikmat kau. Kau ngocok Tuhan kau yang nanggung, kau mencuri Tuhan kau yang nanggung. Kau main Tuhan kau yang nanggung, kau menipu Tuhan kau yang nanggung. Mati kau langsung masuk surga, kepala enak kali kau mau kau pikir kau aja manusia. Kalau memang itu betul, terjadi demon, aku di akhirat tuh bakar ban wirto kau demon. Demon macam apa nyok kelebihan kalian, coba apalah kelebihan kalian, enak kali kalian itu, udah muka kalian petak-petak, badan kalian bau, enak pula kalian. Macam kalian aja manusia di bumi ini, kami nggak kalian anggap, suka hati aja kalian. Apa kelebihannya kalian kayak gitu, dilebihkan daripada kami? Diciptakan kalian, muka kalian petak, ditebus dosa-dosa kalian. Kalian mau ngapain ditanggung dosa sama Tuhan, mati masuk surga, udah mati pakai jas. Apa coba? Apalah kalian? Apa kelebihan kalian? Terus mau hidup kalian? Demon aku di akhirat. Kalau betul itu terjadi, demon aku di akhirat nanti bakar ban aku. Ku aja, kami yang terlentang terlungkup di sini kok orang ini pula masuk surga. Apalah kelebihannya orang ini masuk surga? Apa kelebihannya coba? Apa aku tanya sama Tuhan? Demon aku bakar ban aku sama Tuhan. Tuhan, apalah coba nih? Semua aturan-aturan tidak mereka laksanakan. Kau berikan aturan, malah mereka yang ngatur, bukan kau yang ngatur. Mereka yang ngatur suka-suka hatinya aja. Nggak ada mati pakai jas orang nih. Sepatu terbalik, siapa yang ngajarkan? Nggak ada, kau perintahkan ke gereja orang nih. Terus langsung mati masuk surga. Kepala bapak ayah kau itu. Kalau juru orator nanti kan aku lah itu sana. Orator kan aku lah kan. Ya kan? Yalah. Mengapa nanti kudeta Yesus nih? Yuk, nanti parking kita pegang Yesus ya, kita kudeta ya. Ya, kita kudeta Yesus ya. Ya. Kita kudeta Yesus ya. Ya. Kita kudeta dia, aku ikat kakinya. Enggak apa-apa, ayo.
satu orang satu kita ikat, biar aku jadi Tuhan. Nanti selalu lah, aku kasih jabatan kalian, satu jaga neraka, satu jaga surga. Tenang. Orang Tuhan yang nggak melawan kok kita pukulin ya kan? Dipukuli nggak melawan Tuhannya? Mana melawan Tuhannya dipukuli ya kan? Kita kudeta. Sebab secara akal sehat kan memang nggak pantas kan, ya kan? Komplain, ya kan? Memang nggak pantas. Ya, sekarang Tuhannya waktu dipukul nggak melawan, makan nggak melawan, dipukulin. Ya udah. Sedangkan aku aja berantem 2 lawan 1 masih menang aku 1. Ini main aku ajak main Tuhan nanti, aku ajak main kudeta, berantem aku Tuhan. Kalau di akhirat nanti biar aku jadi Tuhan, ku tekan rahangnya nanti biar aku jadi Tuhan. Ayo berantem, orang Tuhannya nggak kalah kok dihajar. Itu cemana kalau Tuhan lemah, itulah kalau Tuhan lemah habis gak disiksa di sana, ribut di akhirat sana, demon di akhirat ribut ya kan, ribut. Kita ya kan? Kita bawa paku besar lah kan, iyalah, kita bawa paku besar lah, ya kan? Ribut di sana, ribut Tuhan tuh kayak gitu lah. Kita salibkan balik lah kan. Suka hati aja, kadang enak-enak aja. Kita saja yang terlentang telungkup, belum tentu pasti masuk surga, belum tentu. Mereka enak aja jawabnya, kok pasti masuk surga Ten? Pastilah, ya udah mati aja lah kau sekarang. Bapak kau tuh mati katanya, marah dia. Dimarahinnya aku suruh mati, dimarahinnya aku, bujang itu. Ya kan? Padahal hidup pun dia berkooperasi kan? Berkooperasi kan? Ya kan? Makanya Oten ini sekarang jantungan, ku bilang, Ten, kami nanti mencalonkan, aku sama Bang Juma mencalonkan cawapres, biar tahu kalian, mampus kalian Ten, cawapres kami bilang. Bang Juma presidennya, aku wapresnya. Biar tahu kalian, misi yang utama adalah menghilangkan kemacetan di Indonesia. Mati kalian. Dengan cara apa? Program utama kami adalah Salmas, salib massal. Kami siapkan anggaran untuk di kecamatan 15 salib. Semua hotel disalibkan semua. Disalibkan semua. Demi untuk menghindari kemacetan. Itu biar tahu kalian. Hati-hati kalian. Jangan kalian kapok kalian. Pasti menang kami. Suara kami terbanyak, suara Islam. Kalian kalah kan? Pasti Islam milih kami semua. Mampus kalian, hati-hati kalian. Kenapa? Karena apa? Kalian yang selalu mengatakan kami pasti masuk surga. Pasti. Kutanya lagi, Ten, hidup di dunia banyak harta, mana kau pilih? Hidup di dunia banyak harta itu surga? Surga lah. Ya udah mati aja lah kau monyet. Nggak mau, marah dia. Mana dia? Ya kan? Kalau memang kayak gitunya pula kau pasti masuk surga, kau pilih hidup di surga. Kau mati saja. Banyak keluargamu yang susah-susah minta tolong, ngapain lagi? Udah mati aja terus. Lagian ini ajaran kasih. Nggak ada dalil, masalahnya tidak ada dalil mati bunuh diri itu berdosa, nggak ada. Makanya inilah ajaran kasih. Kami juga membuat program ini demi untuk membahagiakan kalian agar kalian cepat jumpa Bapa di sorga. Kan gitu kan? Mati aja kalian. Apalagi di mana-mana buat macet, ya kan? Di mana-mana buat macet, Kalau kita kan memang membantu, ya kan? Bantulah. Kita kan membantu, ya kan? Mati ya disalib, ya kan? Apa susahnya? Disalib. Sekarang pilih, kalau kau mati ditabrak kereta api, yang jemput itu agak lama dijemput kau. Tapi kalau kau mati disalib, Yesus yang jemput kau, aku bilang. Yesus jemput kau. Nah, giliran menjawab pasti masuk surga cepat kali, giliran suruh mati dimakinya aku. Ukima oten memang. Giliran perkara menjawab pasti kami pasti matilah kau, dimakinya aku. Ukima itu dimakinya aku. Giliran itu, ya itulah program Salmas. Karena Oten ini buat kemacetan di jalan-jalan, orangnya buat macet. Di Alfamart orang ini buat macet. Di SPBU juga macet semua. SPBU pun macet. Di SPBU cobalah, udah masuk minyak itu ke tangki, udah selesai baru nawar harga. Ditawarnya coba, ditawar. Sikit-sikit nawar, semua ditawar. Di Alfamart nawar, di mall-mall nawar. Di mall-mall nawar demi itu. Tapi kalau bayar per puluhan nggak pernah nawar. Tapi kalau di mall, di Alfamart nawar buat macet orang itu. Macet aja kan. Di jalan-jalan macet, di Komal macet, di Alfamart macet. Makanya buat kemacetan.
Untuk menghilangkan kemacetan, mari kita salibkan semua oten-oten. Salib massal biar punah oten. Hati-hati kau kau duluan nanti ku buat keduk capil, ku tarik dulu nama kau. Siap-siaplah kau, siap-siaplah kau. Namanya pengikut Yesus, saliblah. Yang paling utama nanti, yang kalian gak sunat itu, ku tarik ujung kulitnya itu, ku ikat pakai kawat, kulas mati tuh, pikirkan kalian itu. Kulas mati tuh biar tahu kalian. Enak kali Terbakar. Enak kali ya kan, enak kali hidup orten ini. Tapi memang iyalah, memang harus gila orten ini. Makanya sesuai tema orten gila. Kalau nggak gila bukan orten namanya, nggak masuk akal. Akal bicara iman, iman dulu baru akal. Iman dulu kami baru akal. Oke, bicara agama kau iman dulu. Bicara pinjam duit aku sama dia, berubah imannya, berubah. Berubah imannya, akal main, akal. Kalau bicara pakai duit gitu lah oten tuh, iman dulu baru akal. Gitu pinjam duit, balik akalnya dipakai, akal dipakai. Imannya balik, iman berubah. Salon, selamat pagi, salon. Salon. Si M ini udah mati deh, si M nih. Si M udah mati deh nih. Dia menikmatin nih. Dia berpikir Bang Blender gimana rasanya kalau disalib. Ya, pikir salib. Aku pikirkan lah tuh. Keduk capil aku nanti duluan, koordinasi kau duluan M. Ya, kau duluan udah nampak foto kau. Kau duluan disalib kau, siap-siap lah kau. Tapi seandainya nanti kami nggak menang, ya seandainya kami nggak menang cawapres, ya kita berharap semua anak-anak kita jadikan bidan, ya sekolahkan bidan ya. Jadi kalau anak-anak oten cekek aja, cekek kalau oten lahir. kalau oten yang lahir cekek aja terus, cekek. Biar nggak berkembang. Ya kan, cekek aja otennya ya kan, kalau bidan jadikan bidan. Pandai-pandai lah kita ya kan, pandai-pandai lah si bayi entah apalah, pokoknya buat aja itu cekek aja terus, ya kan, pandai-pandai lah, biar nggak berkembang biak. Orang Tuhan, orang pendetanya pun mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Jadi jangan berkembang, jadi kasih berkembang. Cobalah perkawinan sama jenis dibiarkan, apalagi kelakuannya. Kalau dosa sudah bebas dari dosa-dosa, kelakuan itu udah nggak betul. Iya, kelakuan nggak betul udah. Apa bedanya? Jangan. Apa bedanya seandainya negara ini tidak ada aturan? Hancur kak? Hancur lah. Ya begitu juga lah mereka. Makanya hancur. Bebas mau melakukan apa saja. Apa nggak rusak kita? Ini si M ini besok mau disalib pakai baja ringan ini katanya Bang Blender. Giliran apa pasti masuk surga, giliran disalib lari. Lari bukan penting. Jangankan disalib, disunat aja takut, ya kan? Sunat pun takut. Aduh, apa lo ini? Sama lah kayak binatang nggak sunat. Kan? Disunat aja takut, ya kan? Kadang-kadang kan kayak gini lah. Kalau nggak disunat kayak kincung deh itu. Kita kan gini loh, menurut Bibelmu, doubling par mute. Menurut Bibelmu, kau itu diperumpamakan dengan binatang, oten. Kami di sini menyampaikan itu agar kau jangan disamakan seperti binatang. Kok mau kau? Kami membela-bela kau. Janganlah kau mau disamakan dengan binatang. Komplain kau sikit. Ini enggak. Malah kami yang kau maki. Malah kami yang kau serang. Kami di sini membela kau. Itu kau diperumpamakan dengan binatang, domba. Kau dikatakan domba, oten. Lebih mau kau dikatakan domba. Kalaupun perumpamaan itu adalah yang lebih baik. Engkau perumpamaan sebagai apalah? Matahari yang bersinar atau pohon yang merindangi, kan gitu, lebih indah lagi daripada binatang. Coba lah, nggak ada perumpamaan yang lebih indah lagi. Entah perumpamaan dengan pohon ke, apa ke, bunga ke, ini binatang pula. Kau mau pula itu, aduh.
Bisa makan dengan anak domba itu Bang Blender. Iya. Ya kan binatang tuh Bang domba kan. Blender gini Bang Blender, kalau domba berkaki 4, ekor di belakang dia Bang. Kalau domba berkaki 2, ekor di depan dia Bang. Perumpamaan tak apa-apalah perumpamaan orang ini. Ini kurasa yang menulis ini siapa yang menulis ini ya? Memang kurasa halusinasinya tinggi yang menulis ini ya. Hah? Halusinasinya tinggi. Punya apa lah ya? Enggak. Aduh, entahlah. Paulus yang nulis Bang sampai botak kepalanya tuh. Iya, cobalah. Dari manalah dia bisa berpikir apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Coba. Dari manalah dia bisa berpikir seperti itu? Orang berantem sempat-sempatnya mikirkan burung. Hah? Halusinasinya tinggi nih kan. Memang berhenti orang berantem, berhenti. Cuman dia. Orang kalau berantem memisahkannya itu tarik tangannya, tarik bajunya, ya kan? Tarik badannya. Ini burungnya ditangkap. Kemana bisa sampai terhalusinasi? Makanya ketika seperti itu berantem aku sama Oten, kita bener kejut. Kenapa kau pegang burung aku, wahai wanita Oten? Kenapa? Datang cuy Oten. Iya Blender, ini ada tertulis di dalam kitab kami di Ulangan 25 nomor 11, dinyatakan seperti itu. Ketika orang berkelahi, tangkap kemaluannya agar mereka tidak berkelahi. Apakah benar itu ada di dalam kitabmu, wahai Oten? Iya Blender, itu ada di dalam kitab kami dan itu adalah firman Tuhan, tidak bisa terbantahkan. Kalau begitu Oten, kalau begitu jangan pernah kau lepaskan tanganmu, genggam erat kuat-kuat, kocokkan maju mundur hingga muncrat, bilang kan. Kocokkan apa lagi? Kalau itu memang firman Tuhan, apalagi kocokkan maju hingga muncrat, selesai. Kalau itu memang firman Tuhan, apa yang ada di pikiran orang Tuten? Aduh, gila kan. Aduh, seperti dua anak rusa buah dadamu. Kayak mana anak rusa? Buah dadanya, kayak mana coba lah? Hah? Anak rusa punya kaki 4, ada kepalanya. Kayak mana bentuk buah dadanya itu? Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. Anggur itu kan kecil kan, nggak bisa dikenyot-kenyot lah, ya kan? Maunya buah dadamu seperti buah pepaya, itu boleh. Ini buah dadamu seperti anggur, nggak bisa dikenyot-kenyot lah, pentilnya begitu. Itu apa itu? Itu pentilnya apa buah dadanya itu? Kecil kali buah dadanya itu, kecil kali buah anggur. Buah dadamu seperti anggur, kecil kali teteknya itu. Marilah kita, aduh entahlah apalah ini kayak gini. Aduh, kok apalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalah manfaat ayatnya? Apa itu Bang? Usulnya, kalau Bang Blender berantem sama Oten, Bang Blender harus pakai songkok tuh burungnya. Oh iya, pakai kolor, aku pakai kolor biar enak nangkapnya. Ya kan? Jangan pakai celana jeans, susah nanti dia nangkapnya, pakai tali pinggang ribet lagi ya kan? Pakai kolor aja, yang bisa tarik tuh. Pas mau berantem, oke, berantem deh ya. Kau tunggu, bentar aku pulang ya kan. Biasanya kalau berantem itu orang pikir kan mau bawa parang ya kan, bawa kalian tunggu ya, rupanya mau ganti celana, ganti celana ya sempak. Oke, kau tunggu aku sebentar ya, ke rumahku dulu ya, rumah dulu. Ngapain kau? Ganti celana, pikir mau ambil parang ya kan. Orang biasa kan mau ambil parang ya kan, kau ganti celana. ganti kolor biar enak tariknya. Kalau berantem sama Oten kayak gitulah, enggak parah Ten.
Biar enak kau nariknya Oten ya kan. Jangan kau pakai sabun, kau pakai sabun, Apalah itu enggak aja lah ini dibacakan. Aduh, salah. Aku sampai sekarang nih yang penasaran aku ya Onan ini. Bagaimana caranya setiap kali ia menghampiri istri kakaknya ia membiarkan maninya terbuang. Cuma ini penasaran aku. Ini penasaran kali aku, bagaimana caranya? Tidak disebutkannya cara mengeluarkannya, entah dikocokkan, nggak ada disebutkannya. Tiba-tiba udah nembak, gimana caranya? Masih menghampiri udah cerot-cerot. Gimana ini coba? Penasaran aku. Ini automatic kali nih. Kalau kita kan tetap harus dipancing dulu. Ini nggak dipancing, udah langsung cerot-cerot. Gimana coba? Ya, kalaupun birahi sebirahinya kan tetap harus ada pancingan ya kan. Ini nggak disebutkannya. Ketika ia menghampiri istri kakaknya itu ia membiarkan maninya terbuang, kecuali ketika ia menghampiri istri kakaknya itu kemudian kakaknya mengocok burungnya mengeluarkan maninya. Kan itu ada ayat kayak gitu. Ini enggak, masih menghampiri. Kata menghampiri itu kan belum pasti meniduri, kan belum pasti, kecuali ketika ia meniduri istri kakaknya itu ia membiarkan maninya terbuang. Itu baru boleh tembak di perut, tembak di mana ya kan. Ini enggak, masih menghampiri mendekati, masih dekat-dekat sama cewek udah cerot-cerot. Gimana itu? Penasaran aku, metik kali. Terus marah Tuhan. Tetapi yang dilakukan Onan itu salah di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Tembak luar dibunuh Tuhan. Gila. Oten tembak luar dibunuh Tuhan. Gila Tuhan ini. Gara-gara ditembak luar, nembak marah Tuhan. Tuhan yang ngintip ngeten Tuhan ini, gila Tuhan. Di ayat selanjutnya, tetapi yang dilakukan Onan salah di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Aduh, parah ini Bible nih, apa lagi ini entahlah tenten. Kok imanilah kita betul, sedangkan kita saja pun ada ini haru. Aduh, telah agak lain ajarannya, memang agak lain lah. Itulah kitab palsu itu ya, itulah memang dihinakan, memang diciptakan kitab mereka ini hanya untuk menghina Kristen, memfitnah. Cobalah, nggak ada yang baik di dalam kitab ini, semuanya yang mulia-mulia itu hancur dibuatnya. Yang baik itu cuma Paulus, tidak ada hinaan, yang lain itu semua hina. Nabi dihina, Yesus dihina, Bunda Maria dihina, Oten pun dihina. Cuman Paulus yang nggak ada hinaannya. Cari hinaan Paulus, nggak ada. Cuman Paulus lah yang nggak ada hinaannya. Yang lain semua ada hinaannya. Bahkan si Timotius itu lagi tuh. Itu Timotius itu, coba lah. Itu budak. Dibawa lari sama si Paulus. Dibawa lari, dicuri, ngamuk lah tuannya, melapor lah, itu kena penjara dia. Sengaja dilarinya. Rupanya biar supaya satu kamar di penjara. Udah pastilah seorang belakang. Masih berondong pula tuh Timotiusnya kan. Pastilah seorang belakang lah, masuk penjara dalam, sengaja disetelnya seorang belakang. Makanya Paulus ini sayang kali sama Timotius tuh, dibuatlah surat Timotius. Sayang kali dia, tolong ya dibuatkannya ini Timotius, ku antar pulang, bebas duluan Timotius itu. Ya dia baik-baik, mau dia gini segala macam. Udah seorang belakang rupanya udah. Aduh, parah lautan. Kok mati ke nih Mati si M. Oten ini tengah malam yang ada, baru Oten nih pagi, menjelang pagi. Jam segini Oten pada gila semua ini. Nggak ada berani naik Oten. Aduh, kalau udah kamu laku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam ada pendeta, stres pendeta diskusi sama aku semalam, stres dia. Udahlah Blender jadi pendeta sajalah kau, tempat aku jadi pendeta katanya.
Kau jadi pendeta saja lah, kau beli dari tempat aku. Kami kasih semua jemaat-jemaat itu 1000% per bulanku kami kasih 1000%. Tenang aja kau katanya. Jadi pendeta aja kau. Di tempat kami, gereja kami, jadi pendeta kau 1000% kau dikasih 1000%. Kami semua akan serahkan semuanya sama kamu. Udah jantungan dia, jantungan hotel, jantungan. Stres hotel, ngadapin aku stres. Pendetanya saya pun nggak hafal Bible. Pendetanya nggak hafal Bible, makanya jantungan hotel. Tengoklah banyak kali hotel di bawah nih, aku jambak-jambakin nggak berani naik, nggak berani naik. Tengok, nggak ada berani naik. Jambak lari, habis jambak lari, masuk komal hantu ini. Orang itu kalau masuk ke komal aku ini komal hantu, begitu begitu masuk, sana langsung lari orang tuh, aku jambak, karena aku jambak langsung lari. Makanya kadang-kadang diskusi mau baik-baikin sama hotel biar lembut, biar enak diskusi, nggak berani. Ali Azwar, bang, di bawah dulu bang ya, oke bang, biar nggak rame kali bang ya, bang Ali, biar mau hotel naik, oke bang. Assalamualaikum. Yo, Waalaikumsalam. Nampak sepinya, nanti kalau nggak rame-rame itu tak mau naik. Ini ku jambakin semua nih hotel ini, ku jambakin, masuk jambak. Coba bang on cam pakai masker aja, insya Allah banyak orang. Saya memang dari dulu udah saya tanamkan, saya tidak mau on cam, ya. Saya tidak mau on cam. Memang ini sudah strategi. Karena dari pihak Kristen itu mereka juga penghujat nggak ada on cam, nggak ada yang on cam. Saya tantang, kalau kiamat yang lain mau on cam, aku on cam. Kalau enggak, sorry lah, biarkan saja. Cuma satu-satunya saya nggak on cam kan, yang lain kan ini. Dan ketika nanti on cam akhirnya mencari popularitas, populer. Udahlah, gini sajalah. Terus saya on cam. Kalau on cam nanti jadi populer nanti jadinya. Udah niat, udah takut, aku takut nanti niatku jadi lain. Karena udah berubah semuanya kan. Banyak cobaan tuh on cam itu, niatku jadi lain jadinya. Selama mereka tidak pernah on cam, aku juga nggak akan on cam. Strategi. Ini strategi loh. Mereka buat penasaran. Sekarang kan hotel kan yang ditakutin kan cuma akunya di sini di Bater. Iya, kiamat nggak pernah on cam. Mana pernah on cam dia? Mana pernah on cam kiamat tuh? Kalau kita on cam semua, merdeka lah. Coba suruh on cam orang tuh, berani nggak? Berani, jangan kita yang ngalah. Mereka nggak on cam, kita juga nggak on cam lah. Nah, berani kiamat on cam tuh, coba tunjuk mukanya, mana berani? Dia penghujat. Aku jambain nih, tenang nih. Kau ngapain kau di atas net, longor. Ini si M ini gila kelas ini, udah ada gilanya ini si M ini. Udah gila kau monyet. Baik semuanya, jam baik. M. Oh, Bang gak ada lewah, aku jadikan aja Bang Momot ya. Masuk jambak terus ya.
Masuk nama UTM jambak terus ya udah Muhammad tuh. Ya. Masuk jambak. Ya, penunggu lubuk, selamat malam. Penunggu lubuk, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum, Abang Belenda. Waalaikumsalam. Oh iya bang. Salam Sama dari ya. Kedah, Malaysia, Abang Belenda. Oh Malaysia, oke bang. Oke, di bawah aja Abang Belenda. Di bawah aja bang ya, oke bang. Oke. Ya bang, izin bang ya. Salam. Mbak semuanya, bisa mbak semuanya terus. Mati kalian. Takut kali ngecut, berani di kandang. Di kandang dia pun masuk di mute orang itu gak dikasih ngomong. Bang. Iya betul. Takut dia dibahas Bibelnya. Karena Bibelnya kan banyak kali ayat-ayat porno itu. Iya. Di jamah-jamah dadah keperawanannya dipegang-pegang. Pas dipegang-pegang itu pasti tuh enak kali kan gitu dia sampai baca Bibel. Dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah. Biarkan Roh Kudus menjamah-jamah. Enak kali pas di jamah-jamah kan gitu dia. Enak kali gitu. Baru temanya nih. Selamat malam Udah tidur kok Temanya ganas lagi nih, bermencer. Memang takut dia karena kan debater dinaikkannya orang-orang yang bukan debater kalau di Komang Losli Oten itu. Nah, demikian tadi kamu Siminnya. Kalau sudah Aki Blender ngomong tuh lucu gitu. Sisa kan kalau seandainya lah Bunda Maria itu ketika hamil lalu keguguran, maka tidak punya Tuhan. Kristen tidak punya Tuhan. Nah, ini saya dengarnya tuh sampai sakit perut. Nahan tawa itu kamu Simin. Baik kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya Iri Sadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya